Dunia itu semu. Semu dunia itu. Jadi sementara aja, nggak pasti sifatnya. Perbedaan status sosial itu hanya istilah-istilah yang disematkan manusia saja. Ini kaya, ini miskin, yang ini punya jabatan, yang ini biasa-biasa. Itu istilah manusia. Toh pada akhirnya semua kembali ke tempat yang serupa. Dan menariknya begini, yang kaya, yang punya jabatan, tetap di akhir hidupnya pengen punya gelar yang sama dengan yang miskin. Atau dengan yang disebut miskin. Maaf, kalau ada orang disebut miskin meninggal, di papan nisannya ditulis apa? Di papan nisannya ditulis apa? Almarhum. Yang kaya juga kan pengen sama disebut almarhum. Iya kan? Tuh. Jadi nggak ada bedanya setelah berpulang itu. Perbedaan itu hanya di amal saja. Cita-cita membanggakan anak di dunia boleh-boleh saja, tapi patut diingat itu sementara. Anda silahkan sekarang sekolahkan setinggi-tingginya. S1, S2, S3, itu pilihan. Tapi saya cuma mau katakan begini, itu sementara. Dan persaingannya tidak istimewa, karena janganpun Anda yang beriman, yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Apa yang dikira yang hebat matematika itu anak Anda saja? Anak orang lain pun bisa. Apa Anda kira yang jago fisika itu anak Anda saja yang beriman? Yang belum beriman pun bisa. Perlombaannya itu rata semua. Dan gak ada yang istimewa. Kadang-kadang bingung ya, kenapa sih yang di dunia itu terlalu diistimewakan gitu? Mengistimewakan yang hilang itu nggak ada kerjaan. Mengagungkan yang hancur, yang sifatnya fana, rasanya biasa. Apa yang mau dibanggakan sih? Maka yang dipikirkan tuh perlombaan yang sejati itu begini. Perlombaan yang sejati itu adalah perlombaan untuk kehidupan yang abadi, yang nggak fana lagi. Jadi kalau pada saat itu unggul selamanya, karena nggak ada kematian lagi setelah itu. Itu yang dimaksudkan hadis Nabi. Kalaulah ada dunia ini punya nilai, walaupun itu hanya bagian dari satu sayap nyamuk saja, ya, tentu tidak akan pernah Allah memberikan itu semua kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Ya. Karena kalau diberikan nggak adil di situ. Ya. Karena itu sifatnya fana, ujian saja, pada akhirnya kembali. Abbas itu begitu, anak saya mesti dipanggil di akhirat dan semua penduduk langit dan bumi menyimak itu semua. Diviralkannya di akhirat. Viral dunia itu sementara, internetnya diputus gak viral lagi. Akhirat itu selamanya. Dan biasanya begini, kalau orang-orang yang diviralkan oleh Allah atas kehendak Allah itu abadi melintasi setiap masa. Makanya kisah ini pun bertahan sampai sekarang. Nah, Abbas itu berpikir, saya boleh sekarang jadi pebisnis, pedagang, tapi anak saya mesti menguasai apapun yang pernah diajarkan oleh Nabi. Sepeninggal Nabi SAW, Abbas bapaknya ini hafal 200 hadis, anaknya Abdullah hafal 2000 hadis. Begitu caranya. Anda di sini ada yang diplomat, yang di kantor, yang taruhlah berdagang misalnya, ibu rumah tangga, ya, dan sebagainya. Boleh, nggak apa-apa. Saat ini kita mungkin belum maksimal, tapi jangan biarkan ada satu di antara anak keluarga kita yang tidak jadi kebanggaan di akhirat. Tolong pulang dari sini dilihat, Allah titipkan kepada saya berapa anak. Tolong siapkan jadi kebanggaan akhirat. Satu aja jadi ahli Quran tuh. Untuk pelita di rumah tuh, penghilang kesedihan, penghilang kegelisahan, mendatangkan semangat. Itu demi Allah saya katakan, nggak ada yang paling indah kecuali saat ayah pulang ke rumah. Tiba kemudian dia melihat anaknya yang kecil sedang murajaah, amma yatasaalun, bahkan surat yang bapaknya sendiri belum hafal. Maka belajar dari Ibnu Abbas ini, apa yang terjadi ketika orang tua mampu memfasilitasi anaknya demikian, sekalipun orang tuanya tidak mencapai apa yang diraih oleh anak, tapi orang tua mewarisi setiap pahala yang dihasilkan dari anak itu.